Pernahkah Anda merasa bahwa ibadah yang Anda lakukan terasa hambar? Anda sholat, berpuasa, membaca Al-Quran, namun hati tetap terasa kosong, gelisah, bahkan semakin jauh dari ketenangan. Banyak yang mengalami hal ini, namun sedikit yang mencari jawabannya. Mengapa bisa begitu? Padahal ibadah adalah jalan kita mendekati atau mendekat kepada Allah Ta'ala. Fenomena ini bukan sesuatu yang aneh. Bahkan Allah telah memberikan petunjuk dalam surat pertama yang wajib kita baca setiap hari, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Disinilah letak rahasia besar yang sering luput kita hayati. Ternyata menyembah Allah itu bukan perkara mudah. Ia butuh pertolongan darinya. Surah Al-Fatihah menyimpan inti dari kehidupan seorang hamba. Ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan deklarasi hidup seorang muslim. Disinilah Allah mengajarkan bahwa tujuan utama hidup kita adalah beribadah kepadanya, bukan kepada hawa nafsu, tren, atau opini manusia. Kita diciptakan bukan untuk mengejar dunia, tapi untuk tunduk dan patuh sepenuhnya hanya kepada Allah. Namun ibadah tidak selalu berarti sholat atau puasa semata, sebab ada bentuk ibadah yang tak terbatas waktu, yang disebut ubudiyah, yakni penghambaan total kepada Allah Ta'ala dalam segala aspek kehidupan. Inilah pengabdian yang tidak berhenti meski azan belum berkumandang, yang terus berlangsung bahkan di luar Ramadan. Dan penghambaan ini menuntut kesungguhan serta kerendahan hati yang tak selalu mudah dijalani. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Apa yang membuat banyak orang merasa berat dalam menjalani ibadah adalah karena mereka mencoba menyembah Allah sambil tetap memperturutkan keinginan diri. Mereka ingin surga tapi tak siap meninggalkan dosa. Mereka ingin dekat dengan Allah tapi tetap menggenggam dunia. Padahal seorang hamba tak mungkin tunduk pada dua tuan. Maka selama orientasi hidup masih bercabang, ibadah akan terus terasa berat dan menyesakkan. Saudaraku, ketahuilah bahwa siapapun yang memahami bahwa ubudiyah adalah kehormatan terbesar akan menjadikan ibadah sebagai penyejuk jiwa, bukan beban. Namun untuk sampai pada pemahaman ini, ada perjalanan panjang yang harus dilalui, penuh dengan jatuh bangun, ujian dan pertolongan dari Allah yang terus diminta tanpa henti. Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Imran 185. Satu hal yang pasti dalam hidup ini adalah kematian. Tak peduli siapa kita, sehebat apa pencapaian kita, sekuat apa fisik kita, akhirnya kita akan mati. Namun justru disinilah letak motivasi besar dalam beribadah. Karena jika satu-satunya kepastian adalah kematian, maka satu-satunya cara untuk sukses dalam hidup ini adalah dengan menyembah Allah hingga nafas terakhir. Masalahnya, manusia sering keliru menggunakan tubuh dan pikirannya untuk selain ibadah. Lidah digunakan untuk ghibah, mata untuk melihat hal haram, pikiran untuk merancang tipu daya dunia. Akibatnya, terjadi kehancuran dari dalam hati. Hati menjadi keras. Jiwa terasa hampa, hidup tak lagi bermakna. Inilah tanda bahwa ruh sedang berteriak, minta dikembalikan ke jalurnya, yaitu ibadah. Banyak orang mengira bahwa kesulitan dalam hidup adalah tanda murka Allah. Padahal sebagaimana Adam alaihissalam diusir dari surga, bukan karena murka semata, tapi sebagai bagian dari proses taubat dan penyucian diri. Maka ketika seseorang merasa berat dalam menjaga ibadah, itu bukan pertanda kegagalan, justru itulah tanda bahwa ia sedang berada di jalan perbaikan.
Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, serta berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan memahami bahwa kesulitan adalah bagian dari perjalanan spiritual, seseorang tidak akan mudah menyerah. Ia tahu bahwa menjaga hijab, melawan hawa nafsu, bangun malam, semua itu berat, tapi bernilai tinggi di sisi Allah. Ia tahu bahwa jihad terbesar bukan di medan perang, melainkan dalam menundukkan diri kepada Allah. Banyak mengira bahwa jika kita beriman, maka hidup akan jadi mudah. Padahal justru iman adalah awal dari perjuangan. Ibadah adalah jihad yang memerlukan usaha, pengorbanan, bahkan air mata. Namun yang membuatnya berbeda dari perjuangan lain adalah setiap kesulitan dalam ibadah dibalas dengan pahala yang berlipat. Contohnya, seseorang yang gagap membaca Al-Quran, tapi tetap berusaha mendapatkan 2 pahala. Satu karena membaca, satu lagi karena kesulitannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, usaha lebih utama daripada hasil. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna, tapi meminta kita untuk terus berusaha. Namun perjuangan ini tidak bisa dilakukan dengan mengandalkan diri sendiri. Seseorang yang merasa mampu beribadah tanpa bantuan Allah sedang menipu dirinya. Bahkan Nabi SAW sendiri, manusia terbaik, selalu membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Jika Nabi saja butuh pertolongan, bagaimana dengan kita? Disinilah letak pentingnya keikhlasan. Semakin seorang merasa lemah dan butuh Allah, semakin mudah ia dalam beribadah. Sebaliknya, semakin ia merasa kuat dan bisa sendiri, semakin besar kemungkinan ia jatuh dalam kesombongan dan futur. Maka rahasia dari keberhasilan ibadah bukan pada kekuatan fisik, tapi pada tunduknya hati kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surah Fussilat ayat 30. Kita telah memahami bahwa ibadah adalah perjuangan dan bahwa kita tidak bisa menjalaninya sendirian. Maka bagian kedua dari ayat tadi menjadi kunci besar, yaitu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tanpa bantuan dari Allah, kita tak akan mampu bersujud sekalipun. Sayangnya, banyak orang lalai dalam hal ini. Mereka berusaha keras dalam urusan dunia, begadang demi proyek, berkeringat demi gelar dan gaji. Tapi untuk akhirat, bahkan setengah dari usaha itu pun tak diberikan. Seakan-akan surga bisa diraih tanpa pengorbanan. Padahal dunia saja butuh perjuangan luar biasa, apalagi akhirat. Maka jangan heran jika ibadah terasa berat, jika salat terasa seperti beban, jika bangun malam begitu sulit. Sebab kita sering lupa berdoa agar dimudahkan dalam ibadah. Kita sibuk memohon rezeki, jodoh, dan keselamatan dunia, namun lupa memohon agar hati ini bisa khusyuk dalam sujud dan menangis saat mengingatnya. Oleh karena itu, kesulitan yang kita hadapi agar mendapatkan kemudahan ibadah bukanlah tanda bahwa kita gagal dalam beragama, tapi justru tanda bahwa kita sedang berada di jalan yang benar, jalan yang penuh perjuangan, tapi menjanjikan kedekatan dengan Rabb semesta alam. Maka jangan pernah menyerah, teruslah menyembah dan terus meminta pertolongan kepada hanya Allah. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kompas hidup seorang mukmin. Wallahu a'lam.